Pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memberikan bantuan hingga layanan trauma healing kepada korban bencana di Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama anak-anak. Kerusakan juga melanda fasilitas publik, mulai dari ratusan fasilitas kesehatan, ribuan sekolah, rumah ibadah hingga jembatan dan ruas jalan yang terputus. Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi keluarga terdampak. Tidak hanya logistik, Kemendukbangga BKKBN juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan psikologis korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga terus memastikan hadir untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Lalu seperti apa bentuk dukungan tersebut? Di studio TV One telah hadir Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Bapak Wihaji. Selamat sore Pak Wihaji. Selamat sore. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio TV. Alhamdulillah. Ya, Pak Wihaji, kita bicara soal pemulihan bencana Sumatera terlebih dahulu ya Pak ya. Kita tahu fase pemulihan ini fase krusial bagi keluarga terdampak. Apa program strategis dari Kemendukbangga sendiri untuk fase pemulihan di wilayah terdampak bencana ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Lisa. Tentu satu bahwa kementerian kita hadir, saya selaku pembantu presiden, namanya pembantu tidak harus diperintah, harus bisa melaksanakan apa yang harus dikerjakan di saat-saat tertentu. Tentu untuk konteks problem bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, untuk awal primernya kita tidak terlibat. Ya ada tipis-tipis bantuan kita untuk mereka yang kena bencana, yang disebut dengan kebutuhan primer, kan kebutuhan logistik, kemudian bagaimana sehat, bagaimana nyawa dulu lah yang pertama. Oke, itu kita terlibat tipis-tipis. Kemudian yang lebih penting hari ini adalah yang kedua, untuk kebutuhan primer pasca bencana. Ini sederhana, tapi menurut saya penting. Karena itu saya sudah minta kepada kantor perwakilan di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat untuk pasca bencana ini mesti hadir. Untuk apa? Salah satunya adalah trauma healing. Kenapa ini penting Mbak Lisa? Ini sesuatu yang mesti kita kerjakan kepada setiap orang yang dalam tanda petik mengalami trauma, khususnya bencana. Karena kalau enggak, baik anak-anak yang kita sebut dengan kelompok rentan ya, anak-anak, kemudian ibu-ibu, kemudian lansia, kalau kita nggak kasih trauma healing, kalau ada sesuatu itu menurut mereka katanya agak kaget, agak ada ketakutan. Nah itu yang hari ini dikerjakan oleh kita untuk melaksanakan trauma healing. Salah satunya adalah pelaksananya para penyuluh KB yang kebetulan punya pengalaman di dunia psikologisnya, kemudian kerjasama dengan psikolog. Kemudian yang ketiga kita juga punya generasi berencana, anak-anak muda yang bersama-sama anak-anak untuk memberikan trauma healing, untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan respon supaya kalau ada sesuatu kira-kira tidak kaget lagi. Nah disitulah trauma healing menjadi sesuatu yang penting dan itu menjadi kewenangan kita juga. Sehingga keroyokan, oke, yang fisik, yang logistik, ada kementerian lain yang mensupport. Kemudian ada relawan dan kita juga mensupport untuk trauma healingnya. Dan menurut saya ini penting dan terus sampai sekarang sudah dikerjakan. Sudah ada ribuan anak-anak termasuk di yang ditempati rumah sementara. Itu sudah ada poskonya, kita juga ngumpulin untuk melakukan trauma healing. Dan ada juga pelayanan KB juga sudah kita laksanakan. Sudah ada ya Pak? Sudah, karena ini bagian dari kebutuhan manusiawi. Jadi saya sudah minta juga tolong pelayan KB juga kita mesti hadir. Apakah kebutuhan alat kontrasepsinya, mungkin ada yang butuh, mohon maaf, suntik, mungkin pil, mungkin implan di rumah sementara itu sudah ada poskonya dan kita juga melakukan pelayanan itu, salah satunya itu. Kira-kira itu Mbak. Respon dari para penerima manfaat ini seperti apa Pak di wilayah terdampak bencana? Yang pertama anak-anak senang karena di saat mungkin rumahnya, mohon maaf, kena bencana, kemudian ada juga yang ditinggal orang tuanya, kemudian ada beberapa yang mungkin terpisah, tentu senang. Kemudian kita kasih hiburan-hiburan dengan cara-cara anak genre, kemudian juga psikolog kan tahu apa yang harus dikerjakan, senang dan diiringi dengan kegembiraan bahwa
terima kasih. Kemudian juga termasuk yang kedua tadi, untuk yang pelayanan KB itu juga terima kasih karena memang ada kebutuhan, termasuk mohon maaf Mbak, ada beberapa yang memang pada waktu itu harus melahirkan. Nah, kita juga harus hadir untuk supaya terselamatkan, tidak ada masalah. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia, yang memang selama ini kerja dengan kita untuk pelayanan semacam yang saya sebut tadi, ketika ada orang yang melahirkan, kemudian ada kebutuhan alat kontrasepsi dan sebagainya. Kira-kira gitu. Kalau responnya sangat senang dan tentu akan kita lanjutkan terus sampai sekarang masih, karena masih memang berjalan ada, sampai sekarang ya masih Pak, ada ya? beberapa titik yang memang itu butuh kehadiran kita untuk memberikan trauma healing. Ya mungkin tidak sesering yang awal-awal. Sekarang oke, tetap ada kebutuhan, ada ruang kosong yang mungkin butuh kita untuk memberikan trauma healing, kita bikin trauma healing. Kira-kira Kelompok gitu. rentan di wilayah terdampak ini kan tidak hanya perempuan dan anak-anak ya Pak, ada juga lansia. Kalau bentuk trauma healing yang diberikan Kemenduk Bangga untuk lansia ini, kelompok rentan lansia seperti apa ya Pak? Hampir sama, karena begini, semangatnya kita mengetahui bahwa yang disebut lansia umur 60 tahun ke atas, itu rata-rata psikologinya kan hampir kayak anak-anak kembali. Iya, Jadi kita harus memperlakukan bahwa beliau adalah orang tua kita. Beliau adalah generasi yang sudah memberikan kontribusi terbaik di tempatnya berada. Maka kita harus melindungi beliau. Caranya apa? Ya memberikan edukasi, memberikan penjelasan, memberikan sesuatu yang intinya adalah jangan sampai ada ketakutan. Oke, bahwa hidup harus lanjut terus. Bahwa ini bagian di luar takdir ya. Tentu ini kehidupan setuju tidak setuju terjadi. Ya, setuju tidak setuju terjadi dan kita tidak minta, tapi sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka yang kita pikirkan, yang kita jelaskan adalah ini kehidupan harus dijalankan. Termasuk orang-orang tua yang lansianya agak lumayan, kita jelaskan. Intinya memberikan ruang supaya tidak kesepian, supaya tidak ada ketakutan. Nah, kira-kira itu Mbak Lisa, dan supaya tidak ada kecemasan bahwa inilah kehidupan yang faktanya telah terjadi bencana. Dan hidup harus jalan terus dengan segala tentu kekurangan, kelebihannya harus kita yakinkan bahwa ini perjalanan siklus kehidupan harus jalan terus. Gitu. Pak Wiyadi, kita kan tahu kelompok keluarga terdampak di bencana ini tidak hanya kelompok rentan. Ya. Apakah Kemenduk Bangga juga fokus trauma healing untuk para kepala keluarga? Kita tahu mata pencarian mereka juga banyak yang hilang ya, seperti yang bekerja sebagai petani, di kebun, itu juga hilang. Ada trauma healing untuk para kepala keluarga juga yang difokuskan oleh Kemenduk Bangga? Semuanya sama, cuma memang lebih kepada kelompok rentan yang saya sebut tadi, perempuan, anak-anak. Lebih banyak perempuan, anak-anak, ibu-ibu, dan lansia. Kalau kepala rumah tangga saya kira memang harus tunnya beda. Tunnya beda karena tentu semangatnya adalah mengembalikan pemulihan kembali dengan apa yang nanti bisa dikerjakan. Tentu ini nanti negara akan hadir melalui program-program lah. Pak Presiden sudah menyampaikan seringkali, kemudian kementerian terkait juga sama. Untuk kita khusus kepala rumah tangga kurang. Tapi untuk fokus kita adalah tadi kelompok rentan yang melibatkan anak-anak, ibu-ibu, dan lansia. Ada kendala Pak selama di wilayah terdampak ini memberikan trauma healing? Lumayan. Sejauh ini? Saya tiap hari kontak dengan kapernya, kadang saya telepon menangis karena saya tahu bahwa saya dikasih videonya, infrastruktur rusak semua. Kadang harus jualan, kadang harus dorong-dorong alat, artinya salah satu kendalanya pada awal-awal kan infrastruktur. Jalan putus, jembatan putus, bagaimana sama-sama bingung. Karena penyuluh pada waktu itu juga kena dampak. Tidak hanya akan memberikan dan menolong, tapi juga penyuluhnya sendiri kena dampak. Nah, salah satu kendalanya adalah tentang geografisnya. Tentu pada waktu itu ya, sekarang sudah pulih pelan-pelan dan negara sudah hadir. Yang kedua tentu data. Ini jumlahnya berapa? Kemudian di mana saja? Prioritasnya mana ini? Dari sekian apakah Aceh Tamiang atau tempat mana lagi yang kira-kira menjadi prioritas? Itu yang saya sampaikan kepada kepala perwakilan di Aceh. Tolong Bu, kita pokoknya harus hadir. Tidak harus diperintah. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ini bagian dari kemanusiaan. Apakah kewenangan kita atau enggak? Udah, pikir belakangan. Yang penting ini tugas kemanusiaan dari kementerian kita, ngurusi keluarga, harus kita urus. Dan salah satunya itu, selain memang geografis, tentang data juga, data penduduk. Jumlahnya berapa ya? Nanti siapa dulu ya? Dari sekian titik ini, mana dulu? Kemudian mana yang menjadi prioritas? Nah, itu yang menjadi tantangan pada waktu itu, tapi sekarang sudah terkonsolidasi, karena sudah banyak pihak turun, kerjasama dengan relawan, kerjasama dengan psikolog, kemudian genre-genre
Genre Aceh, terima kasih Genre Aceh sudah ikut membantu untuk trauma healing. Jadi Termasuk TPK, tim pendamping keluarga di masing-masing kabupaten dari sekian yang kena dampak juga turun langsung. cukup Gitu. komprehensif juga tantangannya ya Pak ya untuk daerah bencana ini ya Pak ya. Agak lumayan karena memang itulah bagian yang ya dulu pernah kan, cuma beda. Dulu pernah ketika masalah Aceh tapi beda sekarang. Kira-kira gitu. Baik. Karena itu tantangan ini menjadi sesuatu yang mesti kita pikirkan dan saya minta pokoknya terus bekerja layani masyarakat yang terbaik di kewenangan kita khususnya urusan pembangunan keluarga. Gitu. Pak Wiyaji, kita tidak hanya bahas soal pemulihan pasca bencana di Sumatera, kita juga bahas soal quick win ya Pak ya. Saya Ya. penasaran, tapi usai jeda ya Pak ya, tetaplah Siap. di Kabar Merah Putih. Masih bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Bapak Wihaji. Siap, Mbak Sita. Pak, tadi kita sudah sempat singgung nih soal program prioritas dari Kemenduk Bangga. Salah Ya. satunya adalah MBG khusus untuk 3B. Ini bisa Siap. dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sita. Jadi ada tugas baru yang ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada saya selaku pembantu beliau untuk urusan MBG khusus 3B. Apa itu 3B? Apa itu 3B, Pak? Ibu hamil, Ibu hamil. ibu menyusui, balita non PAUD. Kita dapat Perpres 115 pasal 47 ditugaskan karena kita punya kader-kader keluarga berencana yang kita sebut dengan kader KB yang ada di seluruh Indonesia sekitar 600.000 kader KB yang dalam ini kita sebut dengan TPK, tim pendamping keluarga, ditugaskan untuk mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Alhamdulillah Mbak, per hari ini Mbak Sita sudah ada 3,2 juta MBG yang kita distribusikan per hari. Per hari? 3,2 juta. Per hari itu? Iya, karena kan selain hari Minggu ya, libur ya, tapi selain itu jalan terus, walaupun selang-seling. Selang-seling itu di saat basah, kering-kering, basah itu kan ada aturannya. Kalau yang basah berarti yang di omprengan itu, yang kering nanti kan ada telur, ada buah yang bisa tahan 2 hari itu kering. Dan itu sudah 3,2 juta tiap hari dari tim pendamping keluarga ini mendistribusikan dari rumah ke rumah. Kenapa kita yang mengerjakan, Pak? Karena tidak mungkin juga ibu hamil dikumpulkan, ngumpul-ngumpul, MBG kan enggak. Kita hormati beliau, beliau juga warga negara Indonesia, dan ini satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia MBG khusus ibu hamil. Dan itu program Bapak Presiden. Karena itu terima kasih Bapak Presiden, karena sudah banyak yang merasakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi hari ini terus kita evaluasi, tapi prinsipnya itulah tugas baru dari kita untuk melaksanakan Perpres 115 berkenaan dengan mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan ini koordinasi dengan BGN. Kira-kira itu Mbak. Dan ini masih berjalan untuk wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Masih. Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Masih. Barat jalan, Sumatera Utara jalan, Aceh sebagian memang masih terkendala, ada yang berhenti tapi ada yang sudah jalan juga. Tapi ada beberapa yang memang, mohon maaf, infrastruktur masih terganggu, SPBG-nya masih terganggu, kita berhenti. Tapi ada yang sebagian yang di Aceh juga sudah ada yang jalan. Tapi Sumut insya Allah sudah jalan, kemudian Sumbar sudah jalan. Apa saja kendalanya tuh Pak untuk wilayah terdampak bencana itu untuk MBG 3B ini? Satu tadi, pasti sama-sama infrastrukturnya. Kan ini kan kita ini pakai motor, Pakai motor, iya. petugasnya setiap hari itu Pak? Setiap hari pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang mohon maaf di wilayah-wilayah tertentu memang jalan kaki karena SPBG nanti memberikan kepada satu titik. Hapus titik ini nanti dibagi oleh teman-teman kader kita, Posyandu dan kader KP untuk kita rata-rata 20 sampai 30 orang setiap hari untuk ngasih ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Karena itu tantangannya dan problemnya mungkin infrastruktur. Yang kedua tentu memang ada beberapa yang mungkin diperbaiki. Karena itu yang di Aceh, tapi yang di Sumut, kemudian yang di Sumbar insya Allah sudah jalan. Kalau untuk wilayah lain Pak, selain wilayah terdampak bencana, pembagian MBG 3B ini seperti apa Pak? Sama walaupun mungkin belum semuanya Pak. Pasti ada yang protes, Pak Wihaji, kok belum dapat saya? Memang belum semua ada SPBG-nya. Karena belum ada SPBG-nya berarti kan MBG-nya belum ada. Dan kita juga lagi merumuskan dengan Prof Dadan untuk yang 3T.
karena memang yang terluar, yang agak jauh, yang mungkin antar pulau itu memang ada warga negara kita, tapi mungkin belum ada SPPG-nya. Lagi kita rumuskan dengan cara baru bagaimana supaya 3T juga khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD itu dapat MPG. Se-Indonesia sama, karena itu yang saya sebut 3,2 juta itu seluruh Indonesia. Dan sama, mungkin yang paling banyak Jawa Barat. Karena penduduk terbanyak 55 jutanya warga Jawa Barat. Ibu hamilnya juga terbanyak, balitanya juga terbanyak, kemudian ibu menyusuinya juga terbanyak. Dan hari ini yang paling banyak yang kita layani Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, yang Jawa ya mungkin. Tentu harapan kita nanti warga negara Indonesia semuanya berhak. Dan ini amanah Bapak Presiden. Beliau sangat fokus tentang generasi masa depan untuk memastikan anak-anak mulai dari ibu hamil untuk mendapatkan MPG. Itu pesan Bapak Presiden dan saya diperintah melalui Perpres 115. Salah satu tujuannya untuk mencegah stunting ya Pak ya. Nah, ini nih yang menarik, quick win itu Pak. Coba dijelaskan Pak, ini sekarang sudah jadi program prioritas quick win, benar ya Pak? Oke Mbak Sita, dulu kita sebut quick win karena cepat. Tahun pertama kita sebut quick karena cepat ya. Ini kan sudah untuk tahun keduanya, untuk tahun 2026 kita menjadi program prioritas. Salah satu problem kita itu tentang stunting. Pertanyaan adalah kenapa sih sebab stunting? Ternyata salah satunya asupan gizi. Yang kedua karena pernikahan dini, yang ketiga tentang air bersih, yang keempat tentang sanitasi. Oke, alhamdulillah Bapak Presiden perhatian dengan itu, maka ayo kita selesaikan. Minimal negara hadir langsung melalui asupan gizi. Itulah salah satu dari sekian sebab ini kita selesaikan. Maka asupan gizi menjadi sesuatu yang penting untuk mengurangi prevalensinya. Karena tahun ini kita berdasarkan surveinya tahun 2024 19,8% prevalensinya. Targetnya 2025 18%. Nanti 2029 sampai 14%. Tentu ini bagian yang kita kejar melalui program MPG karena salah satu sebab stunting adalah asupan gizi. Walaupun Mbak Sita tidak semua sebab asupan gizi. Karena pernikahan dini juga bisa menyebabkan stunting, air bersih juga bisa menyebabkan stunting, sanitasi juga bisa menyebabkan stunting. Karena itu kita punya program namanya Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gitu Mbak. Kalau yang Gati Pak, itu sempat viral ya Pak ya. Ayah disuruh ambil rapot, itu bisa dijelaskan Pak. Jadi gini, selain Genting, kita juga ada program namanya Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa sih Pak Wiyaji? Data kita mengatakan 20,9% anak-anak Indonesia kehilangan sosok ayah. Adanya seperti tidak adanya. Ternyata hari ini yang menjadi ayah itu malah handphone. 7,8 jam anak-anak Indonesia pegang handphone berdasarkan survei. Ngobrol sama orang tuanya mungkin 10 menit. Itu pun ditanya yang tidak disukai oleh anak-anak. Nilaimu berapa? Pelajarannya gimana? Itu pertanyaan yang sensitif. Karena itu kita punya program yang kemarin kita sampaikan melalui surat edaran tentang Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Kenapa? Mereka rindu secara psikologis. Tolong dong, saya kan punya bapak, ini anakmu lagi sekolah. Tolong dong psikologisnya hadir, tidak hanya memberikan uang saku. Karena itu bagian penting dalam ilmu pengetahuan seorang bapak di luar bias gender ya, bahwa seorang bapak berpengaruh penting terhadap leadership seorang anak. Karena itu keyakinan kita ini tidak menyelesaikan semua masalah, tapi minimal ada sebagian masalah yang bisa kita dekatkan melalui program Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot dengan berbagai fenomenanya. Kan mungkin ada yang tahu, ada yang damkar, ada betul. Yang mungkin mohon maaf ada guyonannya, mungkin ada yang ayah yang mencari di mana, tapi kira-kira pesan kita adalah bahwa bapak-bapak, ayah-ayah, kita punya anak. Tolong diperhatikan, karena itu butuh sosok kita. Tapi ada yang protes, Pak Wiyaji dolim, gimana dengan anak yatim? Bagaimana yang tidak punya ayah? Bagaimana kalau ada yang masalah? Saya sampaikan, ini sosok ayah. Maka ini bukan secara biologis, bisa ibunya menjadi sosok ayah, bisa pamannya. Minimal adalah bagaimana dari keluarga itu hadir mendampingi anaknya. Jangan sampai nanti ternyata handphone yang menjadi orang tua mereka, algoritmanya dipengaruhi oleh media sosial,
kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi dalam otak kita ini dipengaruhi algoritmanya oleh handphone. Itulah minimal. Alhamdulillah bapak-bapak senang, anak-anak senang dengan berbagai tantangannya. Gitu. Pak Wi Haji, terima kasih, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN sudah hadir di Studio TV One. Makasih, sehat dan sukses selalu. Sama-sama, sehat dan sukses. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ruas jalan di DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Informasinya usai jeda.